Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang sapi mulai memasok dan menjual sapi-sapinya untuk memenuhi kebutuhan kurban di Kabupaten Kutai Timur. Salah satu pedagang sapi, Haji Habang, mengaku sudah mulai menurunkan sapi-sapinya dari kebun untuk kemudian ditawarkan kepada calon pembeli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Syifaul Mirfako yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syifa. Baik, selamat sore rekan Firda dan Tribuners. Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang sapi mulai memasok dan menjual sapi-sapinya untuk memenuhi kebutuhan kurban di berbagai daerah termasuk Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi pada tahun 2022 ini, penjual hewan kurban di Kabupaten Kutai Timur masih terpantau sepi. Terkait hal ini, Dinas Pertanian dan Peternakan atau Distana Kutai Timur telah memberikan keterangan bahwa ada hambatan dalam pendistribusian hewan kurban akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang belakangan ini merebak di beberapa daerah. Imbas daripada PMK ini juga terasa hingga ke Kabupaten Kutai Timur dan menyebabkan kenaikan harga hewan kurban. Namun di Kutim, Distana memastikan belum ada tanda-tanda hewan kurban baik yang lokal maupun impor yang diduga terjangkit PMK. Dengan adanya regulasi baru yang mengharuskan sapi impor menjalani karantina di daerah asal ini membuat pedagang di Kutim tertunda untuk menjajakan sapi-sapinya sehingga penjual sapi masih jarang ditemui sebulan jelang Hari Raya Kurban. Selain itu, ada kemungkinan meningkatnya harga hewan kurban akibat ketentuan pengawasan dari pemerintah untuk melakukan karantina terhadap sapi sebelum dikirimkan ke Kutai Timur. Salah satu pedagang yang kami temui di Sangatta mengatakan bahwa harga sapi yang ia jual meningkat sebanyak Rp500.000 dari harga di tahun sebelumnya. Dari 40 ekor sapi yang dijual untuk jenis sapi Bali, rentang harganya berkisar dari Rp18 juta hingga Rp25 juta per ekor, menyesuaikan bobot sapi itu sendiri. Nah, kenaikan harga ini juga didorong oleh faktor lain, yakni terbatasnya pasokan hewan kurban pasca PMK merebak. Berdasarkan data dari Distana Kutim, pada tahun 2020, Kutim memasok 1.700 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Kurban. Kemudian di tahun berikutnya, 2021, Kutim membutuhkan sebanyak 1.200 ekor sapi. Sedangkan di tahun 2022 ini, sebulan jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas mendata baru 700 ekor sapi yang tersedia untuk kebutuhan kurban. Dan keterbatasan pasokan ini tentunya berpengaruh dengan naiknya harga hewan kurban di Kutai Timur. Perlu diketahui juga, Firda, Kutai Timur merupakan daerah yang masih bergantung pada sapi-sapi impor, sebab belum memiliki peternak sapi lokal dengan skala kuantitas yang besar. Kemudian pemerintah juga menegaskan bahwa sapi-sapi impor yang ada di Kutai Timur tidak boleh didatangkan dari daerah rawan PMK. Tetapi sampai saat ini, Distana masih membuka peluang bagi pedagang yang ingin mengimpor untuk kebutuhan kurban di Kutai Timur. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Syifaul Mirfako atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.